Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Rito Wangsa di segmen Lo Harus Tahu. Apa dulu cuy? And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so akhirnya ya sekarang gue bakal bikin konten mengenai user interface dari PS5 dan nyobain beberapa gamenya, mungkinnya sekilas-sekilas aja. Alright, gitu aja, langsung kita tes aja gamenya. Alright. Oke, teman-teman, jadi gue sudah ada di di depan TV ya. Dan sekarang langsung aja kita coba seperti apa PS5. Dan untuk TV-nya gue pakai Samsung. Dan kalau misalnya banyak yang nanya spesifikasinya, nanti gue kasih di kolom deskripsi ya, kalau masih inget ya. Oke, jadi kita langsung nyalain aja. Dimana memang sama kayak PS4. Saat kita nyalain PS-nya sebetulnya bakal men-trigger juga TV-nya buat nyala. Dan gue nggak tahu deh apakah itu sesuatu yang bisa di on off kan atau memang udah kayak gitu bawaannya. Nah ini kan karena posisinya udah nyala si TV-nya, jadi dia langsung masuk ke interface awalnya. Dimana langsung aja gue komenin interface awalnya tuh mirip banget, bukan mirip sih, emang sama sih sama apa yang udah pernah di showcase kan ya saat itu. Dan interface awalnya dulu ya, satu-satu gue pretelin nih biar kalian pada puas semua ya. Dimana welcome back to PlayStation di atasnya. Beda lagi sih kalau lu baru pertama kali banget nyalain si interface-nya. Dan di sini sudah bisa milih user. Di sini gue baru masukin beberapa user gue doang. Dan seperti biasa kalau mau nambahin user list, kalian tinggal add user doang. Dimana tinggal X aja terus add a user to this PS5 ya dengan mudah. Dan kalau mau sebagai guest doang juga bisa langsung yang sebelah kanan, dan kalian bisa quick play di sini gitu. Dan sebetulnya ada opsi juga di mana kalian bisa pindahin semua aset list dari user kalian yang ada di PS4 dengan catatan PS4 kalian itu masih ada dan bisa dinyalain berbarengan. Nanti ada tutorialnya tersendiri. Sayangnya udah gue skip ya itu gitu. So langsung aja kita masuk ke sini. Oh, ini ada option juga toh. Jadi mau dirubah statusnya bisa lebih mudah sekarang ya. Dengan mencet option doang, lu bisa ngeluarin si ini. Kalau gue kan biasanya offline mulu ya kalau mau masuk, jadi gue offline biar orang-orang tidak tahu ya. Alright, so inilah dia user interface-nya yang terlihat cukup berbeda. Dan sebenarnya banyak yang mau gue bahas dari user interface-nya sampai gue bingung gue mau mulai dari yang mana. Tapi yang paling mudah kita akan lihat yang ada di permukaan aja. Di atas ini ada games ya. Yang atas banget, nah ini games, dimana bakal nunjukin game-game kalian apa aja yang sudah terinstall atau dalam proses install. Nah kayak ini Uncharted, ini gue lagi proses install, ini udah diinstal dan segala macem yang udah gue masukin, yang rencananya bakal gue mainin PlayStation Plus. Dan tentunya di ujung ini ada game library, dimana lu nggak akan berpindah tempat saat lu milih game library, tapi ya tetap di situ aja, cuman emang si bawahnya ini berubah gitu. Kan biasanya kalau di PS4 lu harus masuk dulu ke dalamnya untuk bisa melihat isi dari library-nya. Nah ini lebih mudah. Dan saat lu pencet bawah tuh lu langsung bisa lihat apa aja yang ada di library lu. Dan untuk bisa memisahkan mereka juga cukup mudah. Salah satunya dengan ngegeser ke install. Dimana lu bisa ngelihat game apa aja yang sudah lu install di dalamnya. Nah ini yang statusnya sudah diinstal sama kalian. Dan ini yang PlayStation Plus doang. Jadi mana tahu lu pengen misahin gitu ya game-game PlayStation Plus lu dan game-game yang bukan PlayStation Plus juga, yang berbarengan dengan yang lain. Itu ada di yang awal. Begitu. Nah ini dia ya PS Plus game yang salah satunya gue dapat dari free PlayStation Collection 20 game. Di antaranya ada Ratchet & Clank, Second Son juga, ada Call of Duty Black Ops 3, Last Guardian, Battlefield 1, Resident Evil yang 7 ya. Jadi buat kalian yang udah cobain Maiden kemarin dan udah kangen juga sama Resident Evil dengan first person looks-nya, bisa langsung sikat sih kalau emang lu punya. Dan anyway, lu bisa ngelihat di sini versi mana yang lu dapat. Let's say ini Infamous, lu bisa lihat itu adalah versi PS4. So basically pada dasarnya lu bakal memainkan game Infamous Second Son di PS5 dalam versi PS4-nya. Jadi bukan versi yang udah di-upgrade ke versi PS5-nya. Emang ada yang udah di-upgrade? Ada. Gue kasih contoh.
Salah satunya adalah let's say yang sudah di-upgrade itu adalah kalem, poho. Oke, orang mana nunggu di-upgrade. Oke, ini nih Sackboy ya. Sackboy ini, nah lu bisa klik. Nah ini kan baru download nih. Nah lu bisa klik yang 3 titik ini, pam. Nah lu bisa pilih mau yang mana yang di download. Ada yang PS4 full Sackboy Big Adventure, ada yang The Gathering Storm. Jadi sama si komiknya. Nah kalau lu pengen yang versi PS5-nya, lu pilih yang ini gitu. Yang kalau udah ada versi PS5-nya ngapain yang versi PS4-nya? Ya mana tahu ada yang mau kan. Kita juga nggak tahu. Karena ada beberapa game yang memang save-saveannya tuh nggak bisa otomatis ke upgrade gitu. Kayak Valhalla, kalau lu upgrade yang versi PS5-nya kayak gue, itu save-saveannya entah kenapa error semua. Nah, itu gue belum ngerti kenapa, apakah di Ubisoft Connect-nya atau apanya gitu. Tapi yang pasti kalau lu pindah versi, otomatis save-saveannya pun harus mengikuti gitu. Jadi kalau ada beberapa game yang emang save-saveannya lu nggak pengen ngulang, ya lu download lagi aja yang versi PS4-nya gitu. Tapi gue belum bisa bilang sekarang ya yang mana ajanya ya gitu. Tapi kurang lebih seperti itulah interface ini untuk game library-nya. Lalu kita akan masuk lagi ke sebelahnya ada media. Yes, dimana di media ini lo bakal melihat ada yang bisa lu download beberapa plugin nih. Ada Netflix, ada Amazon Prime, Prime Video, ada Apple TV juga, Twitch, YouTube ya terserah. Ini berdasarkan kebutuhan lu kalau emang pengen one click away. Tapi kalau biasanya TV-nya udah smart TV kayak gini sih, ya udah nggak perlu lagi Netflix lagi sih, kecuali memang iseng aja pengen gitu nambahin di dalamnya. Dan ini bisa langsung, wah nih video mari unboxing PS5 anak tua nih, bagus nih, ditonton ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk lagi, ini kan simple banget kelihatannya. Jadi kalau melihat game ini, kalau media yang tadi dan di sebelah kanan ada search. You can search anything actually. Jadi apapun yang mau lu search, game yang lu mau beli, film yang mau lu tonton, atau bahkan game yang udah lu punya juga bisa di mahal ya. Kesel ya. Ini lu bisa lihat harga-harganya di sini ya. Untungnya bisa langsung nongol harganya rupiah ya. Jadi mudah untuk bikin lo mundur gitu ya. Gak usah lah gitu. Gak usah dibeli. Mahal gitu. Nah ini kalau mau spesifik cuman game doang. Ini spesifik media doang. Dan ini ada teman-teman yang sedang online dan tidak online. Atau teman-teman lo juga gitu yang bisa lo add gitu. Siapa tahu ada keterkaitan dengan lo, bisa dilihat di situ gitu. Jadi kita lanjut ke setting. Nah setting ini sebetulnya jauh lebih sedikit ya kalau gue lihat, apa enggak ya? Nggak yakin gitu ya, cuman kurang lebih ada beberapa yang berbeda, tapi pada dasarnya ini mirip banget sama yang PS4 punya gitu ya. Cuman di sini yang agak sedikit berbeda mungkin kalau lu ngelihat si screen and video. Jadi di screen and videonya ini, video output informationnya pasti ya ada yang berubah tuh. Ini mengikuti ya semuanya dari si TV-nya ya. Kalau mau setup sendiri juga bisa ini, tapi kalau gue biar gampang gue autoin aja semua. HDR-nya, kalau emang udah ada HDR-nya, lu juga bisa adjust juga. Ada deep color output, kalau lu mau ini bebas lah itu mah, suka-suka lu ya mau kayak gimana. Lalu ini bisa nah ini dim screen while inactive juga lumayan ini membantu, karena kalau lu ditinggalin cukup lama ntar dia bakal mati gitu dengan sendirinya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke sisanya nih. Ini yang gue juga suka ya, karena saat di PS4 itu lu ngerasa cukup lama untuk mengakses storage. Di sini tuh kayak simple banget, tinggal klik, udah nggak ada loading sama sekali untuk di PC aja kadang-kadang kita kan loading dulu tuh kalau kita klik properti berapa banyak beratnya apa segala macam, ini tuh nggak ada, bener-bener one click away aja, kayak klik langsung kelihatan. Lu bisa lihat game apps lu, nah nggak ada hitung-hitung, langsung kelihatan ya kan. Jadi emang SSD-nya kencang bener ya, jadi bener-bener membuat kita lebih mudah dalam mengkategorikan gimana yang mau dihapus, mungkin yang mana yang mau di keep gitu. Ini lebih mudah banget sih gitu. Dan bisa dilihat console storage-nya di situ ada available 347 game, dan gue sudah punya 1 2 3 4 5 6 7 8 game gitu. Jadi estimasi gue sih mungkin ada di 15 game kayaknya lu bisa masukin ya. Kecuali lu masukinnya Call of Duty gitu ya, terus masukin laginya Red Dead Redemption 2 gitu. Ya cuman 2 game kali 3 game. Barada gitu namanya. Jadi yang kecil-kecil aja kayak gini bisa lah 15 gua rasa. 10 sampai 15 kayaknya bisa. Gitu. Ini sih seperti biasa ya pemisahan ininya. Udah extended storage kalau ada, dan di sini bisa lu lihat langsung ya, banyak yang nanya juga ke gua kan sebetulnya. Jadi kalau dari external storage
dan lu udah punya, itu cuman berlaku untuk PS4 aja. Jadi game-game PS4 saja yang bisa diberlakukan seperti itu. Kalau lu mau game PS5-nya, lu mau nggak mau harus membeli SSD extended-nya itu yang memang resmi dari Sony punya gitu. Jadi istilahnya apa ya, bahasa ininya mah special apa ya, gue lupa deh bahasanya apa, yang pasti kayak PS Vita dulu deh. Jadi emang lu harus pakai yang khusus gitu, dedicated. Jadi nggak bisa pakai sembarangan. Kalau mau pakai sembarangan, ya bisanya dipakai buat si PS4 doang game-gamenya. Untuk yang PS5, mau tidak mau harus beli yang dedicated SSD. Nu harganya pasti awis ya. Jadi silahkan mundur teratur ya. Jadi pakai aja yang ada ya, udah nggak mainin hapus aja gitu ya. Ya untuk masalah yang lainnya sih sama semuanya, cuman perbedaan yang signifikan adalah di kecepatan bagaimana dia mengakses. Nah untuk ini sama ya. Tuh kayak gini, online status, profile, apa segala macam, trofi. Dan yang menarik lagi adalah kalian sekarang kalau main game, kalian bisa melihat progres kalian ya, itu udah main selama berapa jam. Itu juga menarik sih menurut gue. So, gue mau coba di game apa yang paling simple ya. Oke, kita coba di Spider-Man Miles Morales ya. Oke, ini udah gue install yang versi PS5-nya. So, langsung aja kita play. Nah, coba ya, tuh, lihat. Sekejap saja ya. Nah, dia langsung ya cukup cepet sih. Cuman sayangnya gue tipikal orang yang memang nggak terlalu betah sih main di TV gede. Kayak TV gede tuh lebih ke buat nonton, santai gitu. Kalau main pegel rasanya. Tuh, ini bawaannya udah kayak pengen nonton aja gitu. Nggak pengen main gitu. Tapi lo bisa lihat deh gambarnya. Kontrasnya dan segala macam. It's okay, good. Oke, sekarang kita continue aja dulu yang ada ya. Kita akan lihat seberapa lama loadingnya bos. Ya. Nah ini layar, tuh nggak ada. Loading nggak ada. Mohon maaf nih. Kalau lu yang pada main Assassin's Creed, nggak ada tuh momen-momen loading nunggu, nggak ada, hilang udah. Gitu. Jadi sangat menyenangkan ya. Karena kita kadang-kadang kalau emang benar-benar lagi pengen main kan, tidak ingin ini ya, tidak ingin menunggu lama-lama ya. Pengennya tuh pulang kantor langsung main ya gitu. Ntar gara-gara loading malah ketiduran, kagak jadi main gitu kan. Bisa jadi tuh. Nah ini gara-gara pakai PS5 mah lu bakal tetap main ya. Alhasil lu tetap main, begadang, tidak ke kantor. Miskin aja. Jual PS5-nya. Tidak bagus juga ya ternyata fiturnya. Disangka bagus. Disangka bakal lebih bagus, ternyata malah kacau ya. Tapi ya ini gua kasih lihat performanya, ini yang versi 60 fps ya, belum pakai ray tracing. Nanti kita akan pakai yang ada ray tracingnya saat memang ambience si environment-nya juga mendukung ya. Perbedaannya signifikan gak bang sama yang di PS4? Sebetulnya signifikansi yang paling jelas adalah detail ya. Beberapa detailnya kerasa lebih enak aja di mata, khususnya kalau lu pakai TV 4K. Yang kedua adalah si FPS-nya sih, itu yang udah paling kerasa banget. Paling kerasa ya FPS-nya lah, udah jelas. Coba kita akan lihat toko-toko ya. Orang-orang tuh lihat ya. Dan nah ini kaca-kaca ya. Harusnya kalau ngomongin ray tracing sih kita ngomongin pantulan kaca ini sih salah satunya. Mari kita coba rubah menjadi visualnya ke fidelity. Oke, apply. Oke. Emang gerakannya ya tidak sesmooth tadi yang jelas. Tapi lu bisa lihat tuh, lihat di bawah mobil tuh, lihat. Ada cahaya-cahaya dan di jalanan tuh lihat. Dan itu hanya signifikan di mata orang-orang yang memang pengen perhatiin itu sih. Oke, jadi ini ada yang versi fidelity ya. Jadi lu bisa lihat tuh ya, ray tracingnya kayak gini. Gitu. Sebenarnya sih penting gak penting ya, karena pas lagi main game kayaknya gak akan merhatiin ginian sebenarnya mah. Lu bisa lihat juga di bawah mobilnya tuh. Pantulan cahayanya, karena real ya. Kalau ray tracing tuh kayak bener-bener semua pantulannya ada. Tuh. Kayak gini, lu bakal ada di sana juga. Tuh, mobil polisinya tuh ada tuh pantulannya di kaca. Jadi lebih ke situ ya. Alright, kita rubah ke mode yang visualnya ke performance. Ya, ini akan restart dia. Dan setelah restart, kita akan ke tempat yang tadi lagi. Gue pribadi sih lebih prefer ini sih, jujur aja. Karena lebih smooth secara
frame per secondnya bakal bikin gamenya lebih terasa menyenangkan untuk dimainin. Dibandingin memang tadi sih bagus sih. Cuman gue nggak bakalan merhatiin kaca demi kaca sih untuk ngaca doang begitu, nggak gitu. Nah kalau ini kan indah ada ya, Spider-Man ini nggak ada di kaca ya, hilang. Jadi ya udah perbedaan signifikan di situ sih. Cuman intinya di mata gue pribadi tuh kayak signifikansinya nggak terlalu banyak perbedaannya, tidak terlalu signifikan sih. Jadi nikmatan si 60 fps sih kalau buat gue pribadi. Karena menikmati Miles Morales di 60 fps tuh mantap betul guys ya. Oke, kita akan pindah ke game lain dan gue akan kasih tunjuk juga ke kalian di mana kita tinggal pencet ini doang. Lagi nuktuk lagi. Ini ada. Nah kalau lo pencet apa sih namanya logo PlayStation ya, lo bisa ngelihat home langsung. Lo bisa juga ke switcher atau yang lain nih ada notification kalau lo mau ngelihat ada apa aja yang baru masuk di notifikasi. Ada game base. Nah kita bisa lihat nih game base. Kayak gini nih. Ya ini adalah salah satu fitur yang ini juga ya. Yang apa ya bisa dibilang baru juga lah game base ini ya. Lalu ada musik. Kalau kalian mau nyalain Spotify mungkin nih di sini bisa mau apa tuh ada musik-musik terbaru gitu ya. Spotify lah pokoknya supported by Spotify, lalu download dan upload yang lagi kalian lakukan juga kalian bisa langsung cek di sini tanpa keluar dari game ya. Terus sound ya kalau misalnya mau di berubah soundnya, lalu ada microphone yang juga suaranya tentunya bisa diatur dari sini. Bahkan mikrofonnya bisa di adjust lewat sini. Lalu ada aksesoris di sini yang nempel cuman ini wireless controller doang. Lalu bisa ganti langsung si ID-nya, usernya lah gitu ya. Begitu, dan yang paling lucu adalah switcher di mana lu bisa langsung ganti ke game yang lain kalau lu emang mau. Gitu kayak misalnya mau ganti ke Assassin's Creed Valhalla ya lu one click away. Tuh, go to the game hub bisa langsung play juga. Gitu. Jadi nggak perlu keluar dulu ke menu dan segala macem kayak di PS4 gitu ya. Bisa langsung nge-switch ke sana tanpa game yang tadi itu harus lu close dulu karena otomatis ke close atau enggak otomatis running di belakang dia di di save di tempat lu terakhir tinggalin dia gitu. Alright, begitulah ya kurang lebih. Nanti untuk game-game lainnya bakal gue bikin secara gue record aja lah ya. Karena di sini juga untuk masalah nge-record juga cukup berbeda ya. Dan gue mau kasih tunjuk caranya nge-record di PS5 deh. Nah, ini salah satu cara merecord yang kalau dulu kan lu bisa 2 kali klik tombol share ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi lu harus pencet dulu sekali. Baru lu pilih lu mau apa? Mau record atau mau save recent gameplay juga lu bisa atur ya. Kira-kira berapa detik yang lalu lu, keren banget gue tadi nggak sempet kerekam. Nah, lu bisa pakai ini nih gitu. Kalau misalnya lu lagi ngerasa oke banget gitu. Nah, dan pengen di save gitu tadi kayaknya udah kayak film banget gitu ya. Silahkan di save pakai itu, screenshot bisa dan recordingnya juga bisa. Nah, ini yang baru gue record. Hasilnya bisa langsung dilihat di sini. Nah, seperti ini bisa langsung digedein juga. Kayak gini. Hasilnya seperti ini. Dan good newsnya adalah hasilnya ini Full HD. Yang terakhir kan di PS4 bahkan yang Pro tuh Full HD juga gitu ya. Cuman yang ini udah basicnya udah langsung hasilnya Full HD tuh. Jadi lu buat yang mau konten di YouTube mah udah tinggal dari sini aja, nggak butuh Elgato-Elgatoan lagi gitu. Simple banget jadinya. Oke. Seperti itu. Mau di broadcast langsung juga mangga lewat sini juga bisa. Misal lu mau langsung broadcastin kemana gitu, ke Twitch atau ke YouTube bisa langsung dari sini gitu. Nah ini juga opsinya ya. Nah ini manual recording resolutionnya bisa lu pilih. Bisa mau direcord pakai 4K gitu ya. Mari kita coba ya emang bisa apa enggak. Gue bakal coba nanti cek di komputer gue apakah memang resolusinya beda apa enggak. Nggak tahu ya di sini bisa dicek atau tidak. Tapi nggak 60 fps ya kayaknya ya. Dia turun jadinya. Turun. Waduh, Ilman. Woi Ilman. Allahu Akbar Ilman. Kelakuan tas ya mual orang kat siaman apal semua sedunia Indonesia. Kelakuan Ilman teh gimana ya? Gitu. Alright, so itu aja sih mungkin yang bisa gue reveal sama kalian tentang apa aja yang bisa ditemukan di PlayStation 5 ya. So overall buat kalian yang udah pernah pegang PlayStation 4, hal ini adalah bukan hal yang baru dan di bawah juga ada what's hot kayak biasa lah ya, ada yang lagi seru sekarang tuh apa sesuai dengan regional ID lu sendiri gitu. Tuh bisa dilihat. Nah ya anyway kalau kalian mau masuk ke lupa tadi gue PlayStation Store, itu langsung ke sini nih, tuh di bawah sini.
gitu. Terus kalau mau cari game gimana bang? Ya cari aja di atas kan tadi ada search tuh gitu. Jadi memang tidak ada tampilan tidak ada tampilan store yang seperti di PS4 itu tidak ada gitu teman-teman. Dan yang terakhir yang mau gue omongin sebetulnya adalah satu hal yang cukup mengganggu gue, yaitu tidak ada pilihan tema lagi seperti di PS4. Jadi PS5 ini lu setiap milih satu kolom itu dia akan berubah sesuai dengan game yang lu mau mainin gitu. Jadi dia udah nggak punya tema lagi. Gue nggak tahu kenapa Sony memutuskan untuk seperti ini. Padahal tema adalah salah satu hal yang bisa membuat PS lu tuh punya interface yang lu banget gitu. Menurut gue ya. Tapi entah kenapa sama dia di-cut gitu. So itu dulu aja. Gue mau bikin konten juga bareng sama si Yuda Resilor ID untuk komenin si Village ini yang Maiden. Jadi gitu aja dulu untuk video yang kali ini. Alright guys, itulah tadi gue udah ngetes ya semuanya segala macamnya kalian udah lihat. Dan memang kalau gue pribadi ya, apalagi kalau tadi mainin khususnya gue bicara masalah Miles Morales gitu ya. Gue lebih prefer di yang 60 fps sih karena 4K ray tracing tapi kayaknya 30 fps ya sama-sama juga kayak di PS4 Pro gitu, ujung-ujungnya nggak ngerasa kayak ada perubahan yang signifikan. Karena menurut gue yang paling signifikan untuk sementara ini adalah stabilitas frame rate sih, yang bisa membuat lu kayak punya experience yang berbeda saat main game di PS5. Karena game-gamenya masih dari library game yang lama-lama atau at least game yang masih bisa dimainin di PS4. Jadi kita tunggu aja, selain Demon's Souls tentunya, Demon's Souls juga gue bakal coba. Kita tungguin aja game yang memang dedicated di-release buat PS5 buat kita tahu performanya itu bakal kayak gimana. Alright, thank you yang udah nonton sampai sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.